pandemi Corona atau COVID-19 seperti saat ini, di mana wabah virus sebelumnya hilang dari sekitar kita dan belum musnah dari muka bumi, maka hendaklah kita selalu mengingat akan tuntunan Islam bagaimana kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Dalam suasana seperti ini, tidak pernah kita lupa akan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tidak pernah akan kita lupa senantiasa bersabar atas segala ujian yang datang silih berganti, baik yang menemui kita, menghampiri kita, yang menguji keluarga dan sanak saudara kita. Maka jangan pernah kita lupa akan senantiasa syukur dan sabar itu. Karena sejatinya hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah semakin taat kepada Allah. Hakikatus syukri ziyadatut ta'ah. Hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah semakin taat kepada Allah. Kesyukuran kita akan nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini akan genap berusia ke-75 adalah nikmat terbesar bagi bangsa dan negara ini, bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara khususnya, di mana kemerdekaan itu kemudian menginspirasi Asia dan Afrika untuk merdeka setelah itu. Kenikmatan Allah itu harus senantiasa kita pertanggungjawabkan dan adalah kewajiban kita untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, marilah kita murnikan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ternoda sedikit pun karena salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Di antaranya adalah ketika musibah itu datang, maka sepenuhnya sebagai seorang beriman kita bertawakal kepada ketentuan Allah. Kita tidak akan mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan tuntunan syariah, dan kita tidak akan menggadaikan akidah kita untuk segala sesuatu, baik terkait dengan kesulitan hidup kita hari ini, kesusahan kita hari ini. Tidak akan pernah kita gadaikan keimanan itu. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, bersyukurlah kita kaum muslimin yang senantiasa dipersatukan dengan sebuah ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa baina qulubihim innahu azizun hakim. Dalam surah Al-Anfal ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah yang telah mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di muka bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Memurnikan ketaatan akidah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga berlaku ketika hubungan kita dengan sesama anak bangsa, di dalam keluarga, dan antara orang tua dan anak.
Lihatlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekatmu dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kata Allah, berbuat baiklah kepada mereka itu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Jamaah rahimakumullah, ada contoh teladan dari sahabat Nabi terkait dengan aplikasi dari An-Nisa 36 ini. Adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, kemudian menerima risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meninggalkan agama nenek moyangnya, maka ibundanya sangat-sangat sedih dan menentangnya. Lalu kemudian sang ibu ingin agar putranya kembali kepada keyakinan musyrik mereka, untuk menyembah berhala dan melestarikan ajaran dari leluhur-leluhur mereka. Lalu kemudian ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan yang namanya mogok makan, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas harus meninggalkan agama dan keyakinan Islam. Itulah aksi mogok makan yang dilakukan oleh ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia berjanji bahwa dia hanya akan makan dan minum apabila Sa'ad mau meninggalkan agama Islam. Lalu setelah beberapa lama, ibunda Sa'ad yang melaksanakan mogok makan tersebut kondisinya semakin payah dan semakin mengkhawatirkan. Lalu keluarganya pun memanggil Sa'ad dan memperlihatkan keadaan ibunda yang sudah hampir sekarat. Pertemuan ini seolah-olah hari perpisahan jelang kematian ibunya, dan kemudian keluarganya pun dengan menghibah berharap agar Sa'ad bin Abi Waqqas memenuhi permintaan ibundanya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keyakinan penuh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan kondisi ibu yang begitu menderita, dia sanggup mengatakan, wahai ibunda, demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, dan setiap nyawa itu kemudian engkau meminta aku untuk kembali meninggalkan ajaran Islam, aku tidak akan meninggalkan agama Islam ini sedikit pun. Oleh karena itu, jangan sia-siakan ibunda. Makanlah wahai ibu. Lalu kemudian ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya luluh juga. Dia sudah meyakini bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi soal keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Lalu kemudian ibundanya menghentikan mogok makannya. Dia sadar kecintaan kepada anaknya terhadap agama akan berubah, tidak akan berubah dengan aksi mogok makan yang dia lakukan. Lalu kemudian berkaitan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang membenarkan
sikap Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dalam surah Luqman ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam hal mempersekutukan Allah. Jamaah rahimakumullah, itulah keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sikap dan lakunya kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15. Di antara keistimewaan lain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ada termasuk orang yang gagah berani di medan pertempuran, termasuk salah seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab di antara kaum muslimin. Bahkan dia mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW, sahabat yang memiliki dua senjata, yaitu panah dan doa. Peperangan besar yang pernah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah perang Badisir, sebuah perang legendaris maha dahsyat antara bangsa Arab Islam melawan Majus Rustum. Tetapi melalui Sa'ad bin Abi Waqqas lah sebagai pimpinan perang saat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berpegang teguh kepada ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dan janganlah kita tercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama fantahu amma naha anhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'ala arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abu Bakr as-sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam
wa na'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi 'ibadika as-salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'ibadika as-salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna